Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus berbicara bagi kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara dan saya memiliki karunia di dalam kehidupan kita, karunia untuk berkata-kata, karunia untuk bernubuat, atau karunia untuk melakukan apa saja di dalam hidup kita, kita harus bangun kesadaran kita, itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tujuannya supaya saudara dan saya bisa berkuasa dan memerintah di tengah-tengah dunia ini. Bukankah firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menjadikan kita untuk berkuasa dan memerintah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, supaya saudara dan saya bisa berkuasa dan memerintah, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia memberikan karunia bagi saudara dan saya. Karunia yang Dia berikan bagi kita, tujuannya bukan untuk kita sombong-sombong, untuk kita gaya-gaya, kalau kita punya kemampuan, kelebihan, tetapi ingat karunia yang Tuhan berikan bagi kita, tujuannya supaya saudara dan saya dimampukan untuk bisa berkuasa dan memerintah di tengah-tengah dunia ini. Dan semua yang kita kerjakan lewat karunia yang kita miliki, semua dikerjakan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran kita terus akan Roh Kudus di dalam hidup kita, karena Roh Kudus membangun setiap kehidupan kita lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk kita hidup menjadi seorang pelayan, menjadi orang-orang yang hidup menyatakan akan siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tujuan karunia bagi hidup saudara dan saya supaya kita bisa merepresentasikan Tuhan. Tujuan karunia diberikan bagi kita supaya gerejanya bisa hidup di tengah-tengah dunia ini menyatakan siapa Tuhan. Nah, oleh karena itu, karunia yang saudara dan saya miliki dalam hidup kita ketika kita ada dalam suatu persekutuan di gereja, atau kita ada di tempat kerja kita, atau kita ada di mana saja dalam kehidupan keluarga pun, kalau ada karunia yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita pakai karunia itu dengan baik dan benar. Karena kalau saudara tidak melihat bahwa karunia itu adalah pemberian Allah dalam hidupmu, maka engkau akan menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Buktinya ada orang yang pintar, tetapi dia bisa menyalahgunakan kepintarannya. Nah, oleh karena itu, sehingga karunia-karunia yang Tuhan berikan kita tidak pakai untuk hal yang salah, tapi kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangun kesadaran kita. Yang pertama, karunia yang saya miliki adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, kita bangun kesadaran kita bahwa karunia yang kita miliki, kita bisa sampai melakukannya itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu, bangunlah hidup kita terus dengan kuasa Roh Kudus. Kesadaran kita akan Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kita, sehingga karunia-karunia yang kita miliki akan kita pakai untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan Yesus menolong saudara, memberkati setiap saudara yang memiliki karunia dari Tuhan. Apapun karunia saudara, ingat Tuhan berikan untuk engkau memakai karunia itu untuk tujuannya Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya kami punya karunia dari Engkau. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, agar karunia-karunia yang kami miliki kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.